Ya Bu, sudah kemarin Bu. Kalau berdasarkan jadwal saya Bu, ya jam 8:02. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Baiklah, hari ini kita mulai kembali lagi di pembelajaran daring ya anak-anak. Yang lainnya mana ini? Belum pada datang semua nih? Oke, baiklah sebelum memulai pembelajaran kita pagi ini, Ibu minta tolong Frans, tolong pimpin teman-temannya untuk membaca doa ya. Oke, terima kasih kepada Fran yang sudah berani memimpin teman-temannya untuk berdoa. Baiklah, selanjutnya untuk menambah semangat kita belajar hari ini, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Jadi, anak-anak silakan duduk tegap yang sopan ya kan. Ibu akan memutarkan lagunya.
Oke, sudah tampak anak-anak? Oke, kita Garuda Pancasila. Kedengaran suaranya anak-anak? Enggak ya Bu ya? Oke, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya anak-anak. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentasa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah, terima kasih. Tadi sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, siapa yang tahu apa makna dari lagu Garuda Pancasila? Septa? Bagus. Ada lagi yang mau menambahkan? Teti? Teti? Mikrofonnya dibuka dulu ya, Teti. Bagus sekali Teti. Oke, kenapa hari ini kita pagi ini menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Ini kaitannya dengan materi kita. Di lagu Garuda Pancasila itu bermakna bahwa dasar negara kita adalah Pancasila, dan kita sebagai warga negara Indonesia itu harus tetap menjunjung tinggi Pancasila dan juga menerapkan nilai-nilainya di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, Yoliami sehat? Halo Yoliami. Sehat. Aman jaringannya di sana? Oh, baik. Cici sudah siap untuk belajar hari ini? Baik. Oke. Siapa yang masih ingat dengan materi kita minggu lalu mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup? Ayo, siapa yang masih ingat dengan materi kita minggu lalu? Dedi? Halo Dedi. Oke, kita sambil nunggu Dedi. Lucia, ayo masih ingat materi minggu lalu? Oke.
Iya. Oke. Oke, bagus sekali Lucia. Kita beri tepuk tangan untuk Lucia. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang menyadari pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan juga sebagai landasan hidup dalam bernegara. Kita coba putar, bisa enggak ya? Ini ada sebuah video. Kita coba putar ya. Sudah tampak anak? Tampak tidak? Belum? Bentar ya. Bentar ya. Ini sepertinya jaringan tempat ibu ada masalah ini. Karena hujan, jadi agak sedikit terganggu. Silakan nanti anak-anak mengamati video yang ibu putarkan ya nak ya. Nah, tunggu jaringannya masih berjalan. Kelihatan anak-anak? Kelihatan? Belum diputar tapi memang. Kelihatan? Oke, sepertinya jaringan kita ya.
Nggak ada ya Bu ya? Ini apa ya? Sudah full. Bisa dilihat aja ya, ada di sana kata-katanya. Sebagai sesama rakyat Indonesia, kita harus dapat saling menyemangati secara virtual. Pesan dalam mobil juga kan, Bu? Implementasi dari sila keempat pada masa pandemi COVID-19 dapat dilakukan dengan menghargai hasil musyawarah, hasil diskusi, dengan menerima keputusan pemerintah di rumah saja, social distancing, dan PSBB. Serta menghargai keputusan pemerintah untuk sekolah dari rumah demi kenyamanan dan keamanan bersama. Implementasi nilai Pancasila pada sila kelima dapat dilakukan dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Keluar rumah jika perlu, seperti membeli bahan makanan pokok. Di rumah saja untuk demi kepentingan diri sendiri dan orang lain. Oke. Apa kata? Sudah melihat videonya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Tadi videonya tentang apa ya? Ada yang bisa? Tadi video kita menceritakan tentang apa? Pancasila pada masa COVID. Oke, dan Nengsi, apa aja penerapannya? Sila pertama, biasanya sholatnya berjamaah di masjid atau beribadah di tempat ibadah masing-masing. Sekarang dilaksanakan dari rumah. Oh, bagus. Ayo, ada lagi yang lainnya? Tadi video tentang apa? Ida? Misalkan kita untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila, Bu. Oke. Apa aja penerapannya, Ida? Kalau tadi yang lihatnya tadi sila kelima, Bu, kalau keluar rumah itu yang penting-penting saja untuk menjaga kepentingan kita bersama. Bagus. Oke. Friends, tadi videonya tentang apa? Halo, friends. Oke, Dedi. Dedi tadi videonya tentang apa, Dedi? Bisa ya? Dedi.
video yang tadi ya Bu. Iya. Videonya tentang implementasi nilai-nilai Pancasila. Nah, dikaitkan dengan kontekstual sekarang ini, masa pandemi. Jadi nilai-nilai Pancasila itu kan dia abstrak sifatnya. Nah, di video itu kita sudah bisa melihat perilaku-perilaku apa saja yang merupakan implementasi dari nilai-nilai Pancasila, sehingga kita tahu bahwa Pancasila itu bisa kita lakukan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu aja Bu. Oke, baiklah. Ada lagi yang mau menambahkan mengenai video tadi, membahas apa anak-anak? Ada yang ingin menambahkan lagi? Menurut saya Ya, Yaliami ada silakan. ada, Bu. Ya, menurut saya dalam video itu diajak kita untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila, baik pada sila pertama, sila keempat dan kelima. Oke. Baik, terima kasih semuanya anak-anak ibu hebat ya. Benar, tadi di video tadi itu adalah membahas tentang implementasi Pancasila, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dikaitkan di sini dengan kondisi kita saat ini yaitu pandemi, di mana yang tadinya kita beribadah di masjid, di gereja, terus itu di wihara, di kelenteng, itu kita alihkan untuk beribadah terlebih dahulu di rumah. Yang kedua juga kita yaitu harus tolong menolong. Jadi di saat pandemi seperti ini kan ya banyak sekali orang-orang yang mengalami kesulitan. Nah, di sebagai nilai dari Pancasila sila kedua, kita harus tolong menolong bagi yang membutuhkan. Yang selanjutnya di sila ketiga kita harus tetap menjaga persatuan. Persatuan di sini apa? Kita harus satu pikiran, satu langkah untuk mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah apa? Yaitu peraturan untuk sekolah di rumah, ya kan, untuk menjaga kita sama-sama sehat. Yang selanjutnya sila keempat, bahwa kita harus bermusyawarah bagaimana cara langkah-langkahnya, bagaimana mengantisipasi penyebaran COVID tidak menyebar luas, ya kan. Intinya ada tindakan yang harus dilakukan bersama-sama, baik di dalam keluarga, misalnya musyawarah kalau mau keluar itu harus pakai apa, harus pakai masker, cuci tangan untuk menjaga kesehatan di rumah. Dan yang sila kelima tadi, bahwa kita juga tidak hidup sendiri, kita ada ibu, ada bapak, ya kan, ada adik, ada kakak, dan kita harus saling menjaga satu sama lain. Baiklah, hari ini berkaitan dengan video tadi, yaitu materi kita tentang bentar ya nak. Sebentar, ada sedikit gangguan teknis.
Sudah tampak anak-anak? Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Oke, hari ini Sudah, Bu. hari ini kita akan mempelajari mengenai menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian diharapkan bisa menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan cermat dan kritis. Yang kedua, menganalisis perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandang hidup bangsa dengan tepat dan teliti. Nah, ini adalah materi kita. Yang pertama, ini mempertahankan Pancasila mengandung pengertian bahwa kita harus melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini nak, Pancasila itu tidak hanya hafalan saja, bukan hanya Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa, bukan itu. Tapi di sini kita harus menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Itu. Terus selanjutnya, oke, sebentar Ibu coba slideshow. Oke, apa yang kalian lihat dari gambar itu? Ada yang bisa menjelaskan gambar tentang apa itu? Orang sedang beribadah, Bu. Oke, beribadah. Oke, nilai Pancasila yang pertama yaitu nilai ketuhanan. Nah, di sini maksudnya bahwa Indonesia itu adalah negara yang majemuk masyarakatnya dan juga agamanya yang diakui itu ada 6. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga sudah diatur bahwa setiap warga negara berhak memiliki agama, menganut agama dan kepercayaannya masing-masing. Oke, di sini ada gambar apa saja di sini? Ada yang pergi kemana ini nak? Ke gereja. Ada yang ke pura. Ada yang ke masjid. Oke, itu mengenai nilai pertama yaitu nilai ketuhanan. Nah, di sini kita tidak boleh nak memaksakan memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Karena di dalam negara kita sudah diatur bahwa kita semua itu berhak untuk menentukan agama apa yang kita pilih dan bagaimana cara beribadahnya masing-masing. Oke, ini gambar kedua tentang apa? Kira-kira ada yang tahu? Belum gambarnya, Bu. Belum gambarnya ya? Belum kelihatan? Sudah kelihatan belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Nah, kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke, gambar tentang apa ini? Coba Septa mana Septa? Dari tadi diam aja, nanti tidur loh. Iya, untuk sekolah, Bu. Terus yang di atas itu ada orang sedang bergandengan, Bu. Oke. Coba Frans, mana Frans? Halo Frans. Frans? Iya, Bu. Oke, kira-kira gambar ini menceritakan apa, Frans? Gambar ini menceritakan sikap ya Halo, Frans.
putus-putus. Nah. Iya. Gambar ini kita kan baik ya, di mana manusia itu harus bersih. Itu Bu, para mereka berbeda suku dari ketika orang. Halo Fran, sudah? Oke, Sudah. Oke, benar kata Frans. Di sini maksud dari gambar di sini di nilai kemanusiaan itu adalah kita harus bersikap adil dan manusiawi kepada setiap orang meskipun orang itu memiliki perbedaan dengan kita. Di gambar pertama itu ada orang kulit hitam, orang kulit putih, orang sawo matang, ada yang pakai jilbab. Nah, kita tidak boleh membedakan satu sama lain, semuanya sama. Ya kan? Di gambar kedua ini tentang apa? Ulangan atau ujian bahwa kita harus jujur, tidak boleh mencontek. Selanjutnya oke, kelihatan gambarnya? Kelihatan Bu. Kelihatan. Coba Yoliami, ini gambar tentang apa Yoliami? Tentang pelaksanaan upacara, Bu. Oke. Artinya apa Yoliami? Artinya bahwa siswa itu cinta akan tanah air kita, Bu. Oke, benar. Di sini nilai ketiga yaitu nilai persatuan. Artinya apa? Bahwa kita sebagai rakyat Indonesia harus bersatu, tidak boleh terpecah belah hanya karena sedikit perbedaan. Di sini juga kita sebagai bentuk nilai persatuan apa? Kita bangga dengan produk-produk yang dihasilkan oleh Indonesia apa? Seperti batik. Kita tidak malu untuk menggunakan batik, baik untuk kegiatan formal maupun non formal. Selanjutnya, oke, tunggu ya nak ya. Nah, gambar apa ini? Coba siapa yang tadi belum jawab ya? Coba Darnengsi, kira-kira gambar apa ini Darnengsi? Darnengsi, iya? Iya Bu. Nah, kira-kira Pemilihan ketua OSIS Bu. Oke, artinya apa? Pelaksanaan musyawarah. Oke, baiklah. Nah, di nilai keempat itu adalah nilai kerakyatan. Maksudnya di sini adalah negara mengutamakan rakyat, jadi rakyat harus dijadikan utama. Di sini juga perwakilan bahwa setiap masalah itu harus dimusyawarahkan. Nah, di atas ini ada contoh dari gambar pemilihan. Di sini menanamkan proses menunjukkan proses demokrasi, benar. Bahwa walaupun semua pemerintahan itu dari rakyat, bukan berarti semuanya jadi pemimpin, tidak, tapi diwakilkan. Oke. Kan apa Danesi? Oke, jadi itu ya nak ya. Nah, ini gambar tentang apa anak-anak? Gambar tentang gotong royong Bu, yang di atas. Yang di atas gotong royong, yang di bawah apa Cici?
menegakkan keadilan. Seseorang yang Bu. dijatuhi hukuman, Bu, mengenai keadilan hukuman. Oke. Oke, di sini nilai keadilan artinya bahwa kita harus bersikap adil terhadap semua orang, tidak boleh membeda-bedakan orang. Jadi di sini orang yang bersalah itu harus dihukum. Jadi menjadi hakim itu harus adil, tidak berat sebelah. Yang di atas adalah gotong royong. Di sini kebersihan. Jadi semuanya itu harus bersama-sama untuk bekerja. Oke, selanjutnya di sini sudah lihat membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ini kita coba dulu di lingkungan keluarga. Contohnya apa perilakunya? Beribadah tepat waktu. Nah, anak-anak beribadah tepat waktu tidak? Iya, Bu. Kadang-kadang, Bu. Iya, kadang-kadang. Nah, jadi untuk kedepannya ibadahnya lebih digiatkan lagi. Karena apa? Ini sebagai bukti pengamalan dari sila pertama, yaitu beribadah. Ya kan? Yang Islam sholat 5 waktu, yang Kristen ke gereja, yang Hindu ke pura setiap hari Sabtu, yang Buddha ke kelenteng. Oke, yang selanjutnya contoh perilakunya apa? Taat dan patuh terhadap orang tua. Siapa yang pagi ini berantem sama ibunya gara-gara dibangunin? Ayo, ada? Ada tidak? Ada, Bu. Alhamdulillah, berarti anak-anak ibu itu anak-anak yang sayang dengan ibu dan bapaknya, yang taat dan patuh kepada orang tua. Selanjutnya sopan dan santun dengan anggota keluarga, mengutamakan musyawarah, saling membantu dan mengerjakan pekerjaan rumah, saling menghargai dan menghormati anggota keluarga lainnya. Di lingkungan sekolah kita bisa menerapkan apa? Mentaati tata tertib sekolah. Contohnya seperti saat ini, kita kan sedang sekolah daring, ya kan? Kalian hadir itu adalah salah satu dari mentaati tata tertib sekolah. Selanjutnya mengerjakan tugas sekolah dari guru dengan baik, tidak mencontek ketika ulangan. Nah, siapa yang suka mencontek? Ada tidak? Ayo, Fran? Frans ya. Frans jangan lagi. Punya saya, Bu. Oh gitu. Nah, Frans jangan lagi ya. Berarti itu tugas di WhatsApp, Bu, dia. Oh gitu. Nah, selanjutnya berteman dengan semua orang. Artinya apa? Kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Jangan cuma teman dengan orang-orang yang cantik-cantik saja. Jangan cuma berteman dengan orang-orang yang kaya saja, atau berteman dengan orang-orang yang pintar saja. Itu tidak boleh. Jadi kita harus berteman dengan semuanya, tidak melihat suku bangsa, tidak melihat warna kulit ataupun latar belakang pengetahuannya. Oke, itu di lingkungan sekolah. Ini di lingkungan pergaulan, menghargai pendapat teman, tidak menyakiti hati teman. Jadi di sini biasanya kita sering banget ya ceplosan yang mengatakan hal-hal yang tidak baik gitu kan. Nah, kita tidak boleh menyakiti hati teman. Selalu tolong menolong terhadap teman yang mengalami musibah, bekerja sama dengan teman untuk kerja bakti. Di lingkungan masyarakat, ini adalah lingkungan sekitar rumah kita. Yang pertama apa? Tidak mengganggu ibadah orang lain. Contohnya gimana?
ketika waktu azan janganlah kita hidupkan musik kuat-kuat. Kenapa? Itu waktunya orang beribadah. Terus itu di sini musyawarah dengan masyarakat untuk membangun lingkungan sekitar. Terus itu melakukan kerja bakti gotong royong. Dan yang terakhir adalah melakukan pos kambing pada malam hari. Siapa yang suka ikut bapaknya ronda malam? Dedi? Mana Dedi? Dedi? Bu, Pernah ikut bapaknya ronda malam? nggak pernah Bu, bapak saya udah nggak ada lagi, kayak mana mau ronda Bu? Oh gitu, ibu turut sedih. Tapi nggak apa-apa, Iya, Kak. Bu. Tapi pas malam minggu aja ya, jangan pas malam Iya, Bu, Senin. semalam saya ronda malam Bu, Waduh, itu banyak maling di tempat kami. gitu. Iya Bu, maling ayam, maling sendal, banyak Bu. Oh, berarti harus benar-benar ya ditingkatkan ronda malamnya. Tapi ingat, tetap besok perhatikan harus sekolah. Kalau bisa jangan Bu. ya mintanya malam minggu aja, biar minggunya bisa istirahat ya. Oke, Franz mana Franz? Franz, Bu, sudah bangun? sudah Bu. Oh sudah. Franz ini pernah ikut ronda malam? Sama kawan-kawan. Oh oke. Baiklah. Itu adalah materi kita mengenai nilai-nilai Pancasila dan juga perilakunya. Sekarang ini ada tugas kalian yang di LKPD Ibu bagi kemarin ya. Silakan kalian diskusi dengan teman-teman kelompokmu mengenai di sini. Ini untuk yang kelompoknya ya, kelihatan? Oke, ini tugas kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nanti kalian akan berdiskusi tentang menjelaskan tentang apa gambar tersebut, mengapa hal tersebut terjadi dan bagaimana solusinya. Nah ini, oke, Ibu kasih waktu beberapa menit untuk kelompoknya berdiskusi dan nanti mempresentasikannya di depan kelas. Ada yang ditanyakan anak-anak mengenai tugas diskusinya? Tidak Bu, sudah jelas Bu. Sudah jelas ya. Oke, silakan dikerjakan. Oke, sudah selesai kelompok 1? Sudah siap? Belum, Bu. Belum. Kelompok 2? Sudah Bu. Sudah. Oke, boleh dipresentasikan Iya hasilnya? Bu, baik Bu. Saya akan presentasikannya Bu ya. Di Iya. gambar ini, gambarnya ada orang tawuran, kemudian ada anak yang membuli. Jadi di sini mengapa bisa terjadi? Karena mereka tidak mengimplementasikan nilai sila kedua. Tidak ada rasa kemanusiaan. Mereka tawuran ini karena ingin dianggap keren. Kalau yang di bawah ini karena tidak ada rasa persahabatan. Supaya ini tidak termakan, kita harus mengimplementasikan sila kedua. Oke, contohnya gimana kalau di sekolahan? Kalau di sekolah kita berteman dengan siapa saja, berteman dengan baik, tidak membuli teman. Itu aja Bu. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain yang ingin menambahkan atau mengkritik mengenai presentasi dari kelompok 2? Ayo, ada tanggapan dari kelompok lain? Kelompoknya Ida, ada tanggapan untuk kelompok 2?
Iya Bu, Iya. kalau seandainya tawuran itu terus-terus terjadi, apa yang harus kita lakukan? Oke. Bagaimana kelompok 2? Ya, kalau terus-terusan terjadi, berarti kita harus melakukan upaya tindakan, misalnya melaporkan kalau ada tawuran, atau guru harus melakukan pemeriksaan kepada anak-anak yang bolos sekolah, kemana mereka pergi. Nah, seperti itu. Oke, bagaimana kelompok Ida? Iya Bu, terima kasih jawabannya diterima. Oke, kelompok lainnya sudah siap? Kelompok Ida sudah siap? Kelompok 3? Sedikit lagi Bu. Oke, yang kelompok 1, ayo, Septa. Iya Bu. Oke. Kalau menurut kelompok kami, berdasarkan gambar yang ditampilkan itu adalah gambar di mana anak-anak membuang sampah sembarangan, dan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Bu. Karena kan di nilai Pancasila itu kita harus menjaga lingkungan kita, yang kayak bilang ibu tadi di sila kelima, kita harus gotong royong membersihkan lingkungan, kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak rusak. Kalau kita bersihkan lingkungan kita juga akan nyaman Bu tinggalnya. Oke. Itu aja Bu dari kelompok kami. Solusinya apa kira-kira biar tidak buang sampah sembarangan lagi? Nah, dari diri kita dulu Bu, kalau kita habis makan, kayak makan jajan gitu Bu, kita buang di tempat sampah. Kalau tidak ada kotak sampah, kita kantongin dulu Bu. Nanti kalau ketemu di jalan, kita masukin baru kotak sampahnya. Oh, bagus sekali. Oke, Ya, Bu. ada tanggapan dari kelompok lain? Ada? Tidak ada ya? Ada Bu. Oke, Yoliami silakan. Tadi kelompok Ibu Septa bahwa dikatakannya kalau ada sampah itu dikantongi dan ada keluar lalu dibuang atau ditaruh di tempat sampah. Tapi kalau ada juga siswa walaupun dia sudah tahu sampah itu tidak dibuang dengan sembarang, tetapi ada siswa tidak mau tahu jalannya jajan itu sembarang dia buang. Ya, bagaimana solusi untuk menghadapi anak tersebut, Bu? Oke, silakan kelompok Septa menanggapinya. Iya itu Yoliani, kalau teman kita masih aja buang sampah sembarangan, kita tegur teman kita bilangin, nanti dihukum kalau kita buang sampah sembarangan. Terus kalau di luar sekolah masih buang sampah sembarangan, nanti dimarah PRT atau dimarah ketua lingkungan di sana. Jadi teman kita akan takut dan ikut buang sampah di tempat sampah. Jadi kita ajak teman kita ingatkan gitu. Oke, bagaimana kelompok Yoliami? Terima kasih banyak Bu, udah bagus jawabannya. Oke, baiklah, itu diskusi kita hari ini ya Nak. Jangan lupa LKPD-nya diisi ya, nanti dikirim ke classroom atau di grup WA. Baiklah, karena sekarang siapa yang bisa menyimpulkan apa pelajaran yang kita dapat hari ini? Ayo, siapa yang bisa membantu ibu menyimpulkan kita hari ini belajar apa sih? Ayo. Teti, coba Teti, dari tadi diem aja mojok aja di situ. Teti? Ayo. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini kan Bu, kita sebagai siswa masyarakat Indonesia harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dari nilai pertama sampai nilai kelima agar terwujud cita-cita bangsa Indonesia. Terima kasih Bu. Oke, ada lagi yang ingin menambahkan? Coba Lucia, dari tadi diem itu kotak itu mainan pena itu. Ayo, kira-kira hari ini kesimpulannya apa? Pelajaran yang kita dapat?
coba ya Bu. Iya, silakan. Artinya negara harus kita terapkan atau implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari Bu, baik dalam kehidupan keluarga, sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Mungkin hanya itu Bu, terima kasih. Oke, terima kasih. Benar semua kesimpulan dari teman-teman kalian bahwa hari ini kita belajar mengenai nilai-nilai Pancasila dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita belajar hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan Bu, gambarnya lucu-lucu. Oh ya, senang ya, alhamdulillah. Jadi kita tidak bosan ya. Oke, jangan lupa post testnya ya nak ya. Tadi sudah ibu kirim di classroom dan juga WA group, itu segera dikerjakan ya. Post testnya biar bisa ibu masukkan nilai kalian ya kan, jangan ditunda-tunda. Nanti kalau ditunda-tunda kalian lupa karena di sana ada batas waktu pengerjaan. Baiklah, untuk materi selanjutnya minggu depan jangan lupa dipelajari mengenai norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Dibuka ya bukunya, jangan ditaruh di meja aja atau disimpan di bawah bantal, dibuka materinya. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, ibu minta bantuannya Dedi. Ayo untuk membaca doa. Ya Bu, baiklah teman-teman sekalian, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya nak. Jangan lupa pakai masker kalau keluar. Iya Bu. Iya. Ayo Bapak Ibu semua beri tepuk tangan untuk Ibu Raninya. Oke semuanya. Nah, baik Ibu Rani dengan penuh semangat